Cuci tangan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir ya. Oke, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dengan Doa. Kalau begitu satu orang tolong pimpin kita dalam doa. Amin. Pagi semua. Pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi ya. Maria Aurelia Trijam, Hadir, Bu. Franciscus Dedu, hadir Bu. Helmintus Loboleja, Hadir, Bu. Monica Aprilia Lara, Hadir, Bu. Hendrikus Lada Lemba, Hadir, Bu. Agustina Radosili, Hadir, Bu. Maria Febrianti Sare, Hadir, Bu. Maria Angelina Nela, Hadir, Bu. Adriana Sala, Hadir, Bu. Markus Naga, Maria Immaculata Gindi, Hadir, Bu. Maria Estakia Pencindoi, Hadir, Bu. Sisilia Agnesia Murku. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir hari ini ya. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Masih ingat di pembelajaran sebelumnya, pertemuan pertama kita bahas tentang apa? Tentang teks berita ya. Kalau gitu Ibu ingin tanya, karena waktu itu kalian bilang sudah mengerti semua ya tentang pelajaran di pertemuan pertama. Tadi kalian sudah jawab, pertemuan kita membahas tentang teks berita. Kalau begitu, apa-apa saja yang kita pelajari dalam teks berita pertemuan pertama? Pengertian teks berita, struktur teks berita, struktur teks berita, dan bahasa teks berita. Oke, jadi ada pengertian berita, kemudian yang kedua ada unsur-unsur berita, yang ketiga ada struktur teks berita, dan yang keempat ada kaidah bahasa berita. Kalau gitu ingin bertanya lagi, siapa yang bisa menjawab apa itu berita? Saya, Ibu. Oke, silakan Farel. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang faktual, aktual, dan fungsional. Oke, jadi kalau masih ingat ya pembelajaran yang kemarin, jadi berita itu merupakan sebuah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang faktual, dan fungsional. Oke, benar sekali ya Farel. Kemudian yang berikutnya kita belajar apa? Struktur teks berita. Siapa yang bisa menjawab? Atau masih ingat apa-apa saja yang ada dalam unsur teks berita? Aldi, silakan. Apa? Ya, apa? Apa? Ada apa, di mana, Kenapa? Berarti masih ada kurang 3 ya? Iya, Bu. Karena di dalam unsur-unsur berita itu kita sebut dengan adik. Ada 3. Berarti tadi Adi hanya baru menjawab 3. Sisa 3-nya siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Lita. Siapa, mengapa, dan bagaimana? Siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, masih ingat semuanya. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang struktur teks berita. Ada berapa jenis struktur teks berita? 4. Ada 4. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Nes. 1. Judul berita, 2. Tersambung berita, 3. Tubuh berita, 4. Tipe berita. Jadi ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah
tentang kaidah kebahasaan. Ada 4 jenis. Apa-apa saja yang ada di dalamnya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. 1. Verba pewarta. 2. Penggunaan kalimat standar atau baku. 3. Penggunaan kalimat langsung. Dan 4. Penggunaan kalimat konjungsi. Oke, benar sekali ya. Yang pertama itu adalah verba pewarta. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan standar ya, atau baku atau kata baku. Kemudian yang ketiga adalah kalimat langsung, dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi. Oke, bagus sekali ya. Pertemuan pertama semuanya masih pada ingat ya. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Jadi masih tentang teks berita, di mana untuk hari ini kompetensi dasarnya adalah 4.1, di mana kita menyajikan data informasi berita dalam bentuk berita secara lisan dan ditulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinesis. Sementara untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 2 yang kita harus baca hari ini. 4.1.2-nya kita merancang kerangka teks berita berdasarkan topik yang dimiliki. Kemudian indikator yang kedua adalah 4.1.3 adalah kita bercerita berdasarkan ada. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya lagi tadi. Tadi kita sudah menjawab apa itu teks berita ya? Karena hari ini kita masih belajar tentang teks berita. Ibu ingin bertanya lagi tadi. Pengertian teks berita tadi apa tadi? Saya Oke, Farul tadi apa? Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya membuat kejadian atau peristiwa yang faktual, aktual, dan fungsional. Iya, jadi masih ingat ya. Jadi berita itu merupakan Laporan asli kejadian faktual atau faktual. Nah, jadi menurut KBBI berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman. Jadi secara umum berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya membuat kejadian yang faktual dan aktual. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau gitu kita masuk selanjutnya. Kita mau belajar tentang bagaimana cara membuat langkah-langkah menyusun teks berita. Kalian lihat di depan ya. Jadi ada 4 jenis langkah-langkah menyusun teks berita. Yang pertama, siapa yang tahu? Ayo. Saya, Ibu. Ya, silakan. Menentukan topik atau peristiwa. Jadi yang pertama itu dalam langkah-langkah menyusun teks berita kita menentukan topik atau peristiwa. Kemudian yang kedua apa? Siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, Ina. Mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. Yang kedua kita mau mencari Sumber berita dan menyusun kerangka berita. Kemudian yang ketiga siapa yang bisa menjawab? Oke, Hegi silakan. Melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka. Jadi di langkah-langkah yang ketiga kita mau melakukan wawancara dan mengembangkan kerangka. Kemudian yang terakhir siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Fevi. Menentukan judul berita. Jadi langkah-langkah menyusun teks berita yang terakhir adalah kita menentukan Judul berita. Judul berita. Oke. Sampai di sini Ibu ingin bertanya. Kalian sudah mengerti tadi? Sudah. Ada yang mau ingin bertanya? Tidak. Tidak ada ya. Jadi sudah pada paham semua ya tentang langkah-langkah menulis teks berita. Dari tadi kalian sudah menjawab. Yang pertama adalah kita menentukan topik atau peristiwa. Berarti di dalam tahapan ini penulis buat apa? Di dalam menentukan topik atau peristiwa. Silakan Mimi. Dalam menentukan topik atau peristiwa, penulis memilih satu topik atau peristiwa aktual, faktual, fungsional yang bisa disajikan dalam sebuah berita. Jadi dalam tahap ini kita sebagai penulis ya memilih salah satu topik atau peristiwa yang aktual, faktual, dan Fungsional. yang bisa dijadikan sebuah berita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ya kepada kalian semua.
Kalian semua sudah nonton berita ya? Sudah. Bahkan setiap hari yang kamu lakukan, benar tidak? Benar. Jujur, nonton berita tidak ini? Nonton ya. Kalau gitu ibu ingin bertanya, kalian nonton berita itu biasanya bidang apa sih yang kalian nonton? Bidang kesehatan, politik. Ibu minta satu orang jawab, belum ramai tadi. Coba satu orang jawab. Oke nih, itu silakan. Bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang politik. Oke, jadi mitos menjawab ada di dalam teks berita ya, ada bidang-bidang yang disajikan dalam sebuah teks berita. Yang pertama ada bidang politik, kemudian ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang ekonomi, kemudian ada juga bidang sosial, ada juga bidang olahraga. Jadi berbagai macam jenis bidang ya, yang ada di dalam sebuah berita. Nah, ibu ingin bertanya lagi, topik yang lagi aktual, lagi hangat-hangatnya dibicarakan di dalam berita itu apa saat ini? COVID-19. COVID-19. Jadi COVID-19 itu hampir seluruh dunia, dan khususnya kita di sini juga terkena ya. Dengan virus itu ya. Jadi banyak yang meninggal hanya karena dengan adanya COVID-19. Di antara kita di sini ada tidak keluarga kita yang mengalami atau terkena virus tersebut? Ada ya. Ada yang sampai meninggal? Ada di sini kan? Ada. Siapa yang keluarganya sampai meninggal? Bapaknya Ido kan? Berarti kita tidak bisa ikut ke pemakaman yang terakhir kan? Itu kita sangat sedih sekali dengan adanya virus COVID-19. Oke, nanti kita lihat lagi di sini. Jadi topik yang sekarang tadi hangat-hangat dibicarakan tadi adalah COVID-19. Nah, tadi kan kita sekarang kita kaitkan. Kita di sini adalah dunia atau bidang pendidikan. Kalau kita kaitkan COVID-19 dengan bidang pendidikan, kita bisa membuat sebuah topik ya. Jadi ada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kita selama ini kita lakukan tidak PJJ? Lakukan. Ya, hampir 1 tahun lebih ya kita PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Kita tidak bisa datang ke rumah, tapi kita belajarnya dari rumah saja ya, tidak ke sekolah ya. Jadi kita belajarnya dari rumah. Nah, selama PJJ kemarin kamu benar-benar belajar tidak di rumah? Ya, ada kunjungan guru juga toh? Oke, jadi untuk sebuah topiknya kita pilih PJJ di masa pandemi. Oke, untuk langkah yang kedua tadi apa? Sekarang saya menjawab. Langkah kedua menyusun teks berita. Silakan Pak Ariel. Mencari sumber berita dan menulis kerangka berita. Oke, yang kedua adalah kita mau mencari sumber berita dan menulis kerangka berita. Nah, di dalam tahapan ini apa yang kita buat Pak Ariel? Silakan Pak Ariel. Dalam tahap ini, penulis menentukan narasumber yang bisa memberikan informasi secara tepat peristiwa yang akan diberitakan. Oke, jadi dalam tahapan yang kedua membuat mencari sumber berita dan menulis kerangka berita, hal yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan narasumber. Nah, tadi untuk topik yang kita buat tadi PJJ di masa pandemi. Nah, kalau kita mencari narasumbernya, siapa yang tepat menjadi narasumber kita? Menteri Pendidikan. Ada yang tahu namanya siapa? Saya Silakan. Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim. Oke, semuanya tahu ya? Tahu semua ya Pak? Iya. Tahu. Jadi yang tepat menjadi narasumbernya adalah Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan. Atau juga bisa kita di sini kita bisa undang juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Oke. Kemudian yang kedua apa lagi selain kita menentukan narasumber? Ya, silakan Pak ya. Penulis membuat kerangka berita berupa pernyataan-pernyataan terkait berbagai tambah satu hal yang bisa ditanyakan saat mewawancarai narasumber. Oke, jadi setelah kita menentukan narasumbernya, kita membuat kerangka berita ya. Jadi setelah menentukan narasumber, kita membuat kerangka beritanya. Nah, untuk kerangka beritanya itu kita membuat unsur 5W tambah 1. Apa disimpang tadi ya? Jadi kalau kita buat dalam pertanyaan, ada yang bisa 5W tambah 1? Saya Bu, oke? Apa
Mana peristiwa itu terjadi? Oke, yang berikutnya, Kapan peristiwa itu terjadi? kapan peristiwa itu terjadi? Jadi untuk membuat kerangka kita menggunakan unsur 5W tambah 1H. Tadi Ali baru menjawab 3, berarti masih sisa 3. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Oke, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kemudian yang berikutnya, Mengapa peristiwa itu terjadi? mengapa peristiwa itu terjadi? Yang terakhir, Bagaimana peristiwa itu terjadi? oke, bagaimana peristiwa itu terjadi? Oke, benar sekali ya. Nah, kalau begitu, Ibu akan membuka sebuah YouTube ya. Coba ingin tahu, kalian tentukan unsur 5W tambah 1H. Sebelum kita selanjutnya, jadi sebelum kita melihat kembali langkah-langkah menyusun teks kita yang ketiga. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Banjir akibat luapan sungai Lowomego itu membuat panik warga yang tinggal di bantaran sungai. Derasnya arus banjir menghantam permukiman warga di Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Banjir bandang ini terjadi akibat meluapnya sungai Lowomego. Derasnya arus banjir membuat warga yang tinggal di bantaran sungai mulai meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Mereka mengungsi ke rumah kerabat dan tetangga yang berada di tempat yang lebih tinggi. Ada berapa rumah yang terdampak? Sekitar 10 rumah di wilayah Desa Bera yang terkena dampak. Yang paling parah itu kondisinya? Yang paling parah itu 7 rumah di Dusun Kanan Lima. 10 rumah warga terancam roboh akibat derasnya arus banjir bandang. Banjir juga membuat 11 hektar sawah milik warga rusak. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki turap pengaman banjir untuk melindungi pemukiman warga. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan videonya? Sudah. Oke, jadi untuk langkah-langkah menyusunnya desain kedua tadi kan kita membuat kerangka berita berupa pertanyaan 5W tambah 1H. Kalau kita kaitkan dengan video yang tadi baru selesai kalian tonton yang Ibu tayangkan, apa kalian bisa menentukan unsur adik simba yang ada di dalam video tersebut? Bisa. Oke, kalau bisa, siapa yang bisa menjawab pertama? Unsur adik simba yang pertama. Saya, Bu. Silakan Adi. Peristiwa apa yang terjadi? Hujan lebat. Peristiwa apa yang terjadi? Hujan lebat. Ada yang lain? Saya, Bu. Oke, silakan pilih. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir bandang. Oke, peristiwa banjir bandang. Ada yang punya jawaban lain? Dari Oke, jadi peristiwa yang terjadi dalam tayangan video tadi adalah banjir bandang. Tadi ya, tadi ada jawab? Hujan lebat. Kalau hanya sekedar hujan lebat, mungkin saja tidak bisa terjadi banjir, toh? Iya. Namanya hujan itu bisa membawa musibah. Iya. Jadi yang ada di dalam tayangan video tadi adalah banjir bandang. Kemudian unsur yang berikutnya. Saya, Ibu. Oke, Di mana peristiwa itu terjadi? silakan. Di Kecamatan Mogo, Desa Bera. Di Kecamatan Mogo, Desa Bera. Oke, yang berikutnya. Unsur yang berikut. Saya, Ibu. Silakan. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 17 Januari 2021. Minggu 17 Januari 2021. Oke, unsur yang berikutnya. Saya, Bu. Silakan ini. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga dan bapak perumahan semula. Ada yang punya pertanyaan jawaban lain? Saya, Bu. Oke, silakan terus. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Warga sekitar Lekebai. Jadi yang terlibat dalam peristiwa itu adalah warga di sekitar bantaran kali tadi, di sekitar bantaran kali Lekebai yang terkena imbas dari banjir bandang. Kemudian yang berikutnya, unsurnya yang berikut.
Saya. Silakan Mintus. Mengapa peristiwa itu terjadi? Akibat curah hujan lebat tinggi mengakibatkan banjir di kali yang baik tidak mampu membibit air begitu besar sehingga menjadi banjir bandang. Oke, jadi karena curah hujan yang begitu tinggi sehingga menyebabkan banjir bandang Jadi karena curah hujan yang begitu tinggi menyebabkan banjir bandang terjadi di sekitaran Kali Mego Kemudian yang terakhir, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Saya Ibu. Oke, silakan Mini. Akibat curah hujan yang begitu lebat yang terjadi di Bagai Kecamatan Mego mengakibatkan banjir bandang. Warga di sekitar tersebut baru mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat sehingga masyarakat tidak lapar dan akibat. Oke, benar sekali ya ini. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya tentang menyusun kerangka teks berita? Sudah. Oke, sekarang langkah-langkah menyusun teks berita yang ketiga adalah Oke, sampai bisa menjawab dalam tahapan ini kita buat apa? Saya Ibu. Oke, silakan Mintus. Dalam tahap ini penulis mewawancarai narasumber untuk mendapat informasi terkait peristiwa yang diberitakan. Oke, jadi dalam tahapan ini penulis mewawancarai narasumber untuk mendapat informasi terkait peristiwa yang diberitakan. Jadi dalam hal ini kita mewawancarai narasumber. Ingat pertanyaan terakhirnya tadi tentang 5W tambah 1H. Kemudian yang terakhir Saya Ibu. ya. Menentukan judul berita. Setelah memakai kerangka hingga menjadi berita betul. Penulis menentukan judul berita. Judul berita dibuat secara singkat, padat dan jelas. Oke, jadi ketika kita selesai membuat kerangka berita, kita buat ke dalam sebuah paragraf yang utuh untuk teks beritanya. Kemudian yang terakhir, langkah apa yang terakhir? Ya, kita menentukan judul berita. Nah, di dalam tahapan judul berita ini kita mengembangkan kerangka tadi. Jadi kerangka 5W tambah 1H itu kita kembangkan, kita tulis, kemudian kita menentukan apa yang pertama judul berita, kemudian tidak, tadi kan sudah jelaskan. Jadi untuk menentukan judul berita ini biasanya kita membuat kerangka yang sudah kita buat tadi menjadi sebuah paragraf yang utuh. Kemudian kita kaitkan lagi kalau kita buat sebuah judul berita, kalian masih ingat topik yang pertama tadi tentang apa? COVID-19. Dengan topik beritanya apa? PJJ. Jadi untuk itu coba kita buat ke dalam sebuah judul berita. Dia akan menjadi apa? Jadi judul beritanya itu ketika kita buat dia akan menjadi tahun pelajaran baru, pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang hingga waktu yang ditentukan. Jadi untuk topik berita atau judul beritanya kita buat seperti itu Kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang lagi aktual terjadi saat ini tentang COVID-19 Jadi untuk topiknya itu kita buat PJJ di masa pandemi. Kemudian kita bawa lagi menjadi sebuah judul berita. Dia akan menjadi tahun pelajaran baru, pembelajaran jarak jauh atau PJJ diperpanjang hingga waktu yang ditentukan. Belum ditentukan ya. Jadi untuk sebuah judul berita dia harus menggunakan huruf kapital. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada ya, tapi tadi jawabnya ada yang salah tadi. Benar tidak? Benar. Belajar sudah mengerti, tapi jawabnya masih salah. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang kita buat bentuk kelompok ya. Kita bentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Oke, sekarang coba bentuk kelompok.
Nah, tadi Ibu sudah membagikan LKPD ya? Iya, Bu. Itu sudah ada di meja kalian. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di situ ada sebuah artikel berita. Kalian baca baik-baik artikel beritanya itu. Kemudian langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, bacalah berita dengan saksama. Kemudian yang kedua adalah carilah informasi yang memuat unsur-unsur adiksinya. Kemudian yang ketiga, susunlah informasi yang kamu temukan dalam berita tadi. Kemudian kalian tentukan aspek-aspek yang ada di dalam teks berita. Yang pertama adalah struktur berita. Setelah itu kalian kerjakan dan tulis dalam buku kalian. Kemudian presentasikan di depan kelas. Ibu kasih kesempatan kalian 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Kemudian kalian kerjakan langkah-langkah kegiatan yang ada di halaman yang kedua. Silakan dikerjakan. Kita masuk ke meja. Ines tidak ada berpoin kah? Aduh Ines, kenapa tidak bawa berpoin? Silakan Ines.
Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Belum. Sudah. Hah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah. Yang benarnya? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah selesai. Kelompok 3? Sudah. Benar-benar semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau begitu sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Coba berdiri di depan kelas dan presentasikan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir bandang di Desa Kolobera, Kecamatan Mego. 3. Apa peristiwa yang terjadi Minggu 17 Januari 2001? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Keluarga dan Bapak Romana Simura. Mengapa peristiwa itu terjadi? Akibat curah hujan yang cukup tinggi hingga minggu sepekan mengakibatkan kali Lekebait tidak mampu menampung debit air yang begitu besar sehingga terjadi banjir bandang. 6. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Akibat curah hujan yang begitu lebat terjadi di Lekebait, Kecamatan Nego mengakibatkan banjir bandang. Struktur berita, judul berita, hujan lebat di NTT, virus atau list berita melanda Kabupaten Sika, NTT membuat sejumlah fasilitas ambruk akibat dihantam banjir. Sebuah berita, hujan deras mengakibatkan banjir besar. Ekor berita, banjir terjadi hingga merusak seluruh tanaman pertanian. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk Monita ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Ibu minta kelompok 2 perwakilan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, silakan Mintus. Selamat pagi Ibu, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siang juga. Di
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir. Di mana peristiwa itu terjadi? Di desa Pera, kecamatan di desa Pera, kecamatan. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 17 Januari. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga dan Bapak Pramansa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena curah hujan yang lebat. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Akibat musim hujan lebat sehingga terjadi banjir dan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan sawah di sekitarnya rusak dan jembatannya ambruk. Struktur berita, judul berita, hujan lebat di sekitar ini. Yang 1 berita, hujan lebat yang terjadi 17 Januari melanda Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, membuat fasilitas ambruk akibat dihantam banjir. Judul berita, hujan deras mengakibatkan banjir bandang. Ekor berita, banjir yang terjadi di jalur sawah petani dan jembatan gantung yang biasa digunakan warga setelah harus ambruk karena diterjang banjir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan selamat siang. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3, siapa yang mewakili untuk presentasi? Oke, silakan Aldi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Hujan lebat. Di mana peristiwa itu terjadi? Di desa Pera, Kecamatan Legok. Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 17 Januari 2021. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Bapak Kumanis semua. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena curah hujan yang lebat. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Akibat musim hujan sehingga terjadinya banjir. 2. Struktur berita. 1. Judul berita, hujan lebat di KBP. 2. Teras satelit berita, hujan lebat yang terjadi Minggu 17 Januari melanda Kabupaten Sika, NTT, membuat sejumlah fasilitas ambruk akibat dihantam banjir. 3. Buku berita, hujan deras mengakibatkan banjir besar. 4. Ekor berita, banjir yang terjadi hingga merusak seluruh tanaman pertanian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih Aldi. Mari kita dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu beri kesempatan, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Contoh, kelompok 3 mungkin ada yang ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok yang lainnya. Coba dari jawaban tadi itu sudah benar atau belum? Ada yang salah. Coba yang ini, di mana kelompok yang salah tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Di mana letak kesalahan yang ini? Di adik yang pertama, peristiwa apa yang terjadi hujan lebat sebenarnya banjir bandang. Oke, jadi untuk kelompok 3 tadi, peristiwa apa yang terjadi? Tadi kelompok 3 jawabnya hujan lebat. Sementara yang ada di dalam berita tadi adalah banjir bandang. Banjir di dalam artikel tersebut. Jadi nanti untuk kelompok 3 tolong diperbaiki ya. Jadi unsur adik simba apa? Masih ada yang lain? Siapa yang mau menanggapi? Tidak ada. Serasa sama semua ya jawabannya tadi. Jadi nanti untuk kelompok 3 tolong diperbaiki ya. Supaya di pertemuan berikutnya lagi tidak terjadi kesalahan. Oke, jadi hasilnya ini sudah Ibu pegang di bukunya tangan. Ibu akan memberikan penilaian kepada kalian. Ini tugasnya, jadi hasil presentasinya sudah Ibu pegang. Catatan kalian mengenai tugas kita tadi LKPD-nya.
Nanti ibu akan memberikan nilai kepada kalian ya. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah mengerti semuanya ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Oke, kalau begitu karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, sebagai tugas rumah, jadi sebentar pulang untuk tugas rumahnya, kalian membuat kerangka berita. Jadi untuk judul beritanya itu bebas. Judul beritanya bebas. Kemudian kalian buat kerangka beritanya. Ingat kerangka beritanya tadi berdasarkan unsur adik sumber. Kemudian kalian buat dalam sebuah berita. Jadi kalian setelah menyusun kerangka berita, kalian buat ke dalam sebuah berita yang utuh. Nanti pada saat pembelajaran berikutnya kalian presentasikan di depan kelas ya. Karena untuk pertemuan yang ketiga yang kita pelajari adalah kita mempresentasikan teks berita. Kemudian yang kedua adalah kita mau membuat kerangka berita. Jadi kerangka berita yang sudah ada itu kemudian kita presentasikan di depan kelas. Kemudian dari hasilnya itu kita menyuntik teks berita. Jadi untuk berita yang sudah kalian buat, teman kelompok lain silakan menyunting ya. Silakan menyuntik hasil teks berita yang sudah dibuat oleh teman di kelompok lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pekerjaan rumahnya? Tidak ada ya? Oke, jadi sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya ibu ingin bertanya lagi. Untuk materi hari ini sudah mengerti semuanya? Sudah. Kalau sudah mengerti, materi kita pelajari yang pertama tentang apa? Tentang pengertian bahasa. Oke, Miko, silakan mengulang kembali materi yang kita pelajari pada siang tadi, pada pagi tadi itu tentang apa? Yang pertama, Pengertian teks berita. Kemudian yang kedua, Unsur-unsur teks berita. yang ketiga, Struktur teks berita. kemudian Kaidah bahasa teks berita. itu pada pembelajaran kali lalu ya. Sementara yang tadi yang kita buat tentang pengertian teks berita dan Kerangka menyusun teks berita. Sampai di sini mengerti? Mengerti. Nah, dari langkah-langkah teks berita tadi ada berapa hal yang kita buat? Ada 4. 4 hal. Yang pertama, kita menentukan Topik peristiwa. atau peristiwa. Kemudian yang kedua, Mencari sumber berita dan menyusun kerangka berita. yang kedua adalah kita mencari berita atau menentukan arah sumber. Kemudian yang ketiga, Melakukan wawancara dan menambahkan kerangka. dari yang ketiga adalah kita melakukan bawaan. Kerangka. Dan yang terakhir kita menentukan judul Berita. Sampai di sini mengerti semuanya? Mengerti. Oke, kalau sudah mengerti semuanya, mari kita akhiri pembelajaran kita di siang hari ini dengan doa. Oke, satu orang berdoa. Marilah kita berdoa dan membanggakan keselamatan dan kebebasan kami. Tidak ada perbedaan surga, menjadi syukur kami berikan kepadamu atas berkat dan perlindungan sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di kelas ini dari keadaan sehat dan walafiat. Sekarang kami pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dari perjalanan pulang agar tiba di rumah dalam keadaan selamat. Namun kami izin Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Ibu, selamat siang semua.